Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar latihan soal asaj untuk kelas 9, materinya yang matematika. Kita akan membahas jawaban, pembahasan, dan penyelesaiannya. Oke, langsung saja kita ke yang pertama. Oke, dari gambar ini gambar apa? Gambar, kalau dianalisis ini gambar apa yang alasnya lingkaran, bisa jadi tabung, bisa jadi kerucut kan, tapi ini jari-jarinya berbeda antara atas dan bawah. Nah, kalau kita lanjutkan itu akan menjadi si kerucut ya. Nah, yang diminta adalah volume ember tersebut. Berarti volume apa? Volume kerucut, tapi ini kerucutnya terpotong ya, nggak full sampai titik puncaknya. Berarti ini namanya volume kerucut terpancung, atau nama lainnya itu terpotong. Oke. Rumusnya gimana? Volume kerucut terpancung, rumusnya itu V sama dengan 1/3 I kali T kali R besar kuadrat ditambah R besar R kecil tambah R kuadrat. R besar ini berarti jari-jari yang besar, R kecil itu berarti jari-jari yang kecil. Nah, di sini sudah diketahui R besarnya itu 14, R kecilnya itu 7, dan T-nya tingginya itu 24. Berarti tinggal disubstitusikan. Berarti 1/3 Pi-nya diminta untuk 22/7 ya, berarti kali 22/7 kali T-nya itu 24. R besarnya dimasukin, berarti 14 kuadrat ditambah R besar kali R kecil, berarti kan 14 kali R kecilnya 7, ini dikerjain, tambah R kecilnya dikuadratkan 7 kuadrat. Nah, ini ada yang bisa dihitung dulu? Boleh, ini dicatat ya, 24 dibagi 3 kan boleh ya, 8. Berarti 22 kali 8 itu 176 dibagi 7 kali 14 kuadrat itu 196 tambah 14 kali 7 98 tambah 49. Nah, di sini ini yang di dalam kurung dihitung dulu. Berapa tuh? 176/7 kali ini kalau dijumlahin adalah 343 ya kan? Ini perkalian ke bawah pembagian, berarti bisa diselesaikan ya, atau bisa dicoret. 343 dibagi 7 kan bisa ya, 343 dibagi 7 adalah 49. Berarti langkah terakhirnya adalah mengalihkan 176 kali 49, hasilnya itu adalah 8624. Satuannya cm kubik karena volume, jadi jawabannya yang D ya. Nih, yang perlu diingat itu rumus volume kerucut terpancung. Gabungan antara volume kerucut yang kecil dan kerucut yang besar. Oke, selanjutnya tentang bola dimasukkan ke dalam kardus ya. Kardusnya itu berbentuk kubus, jari-jari bolanya itu 7 cm. Oke, bisa kita bayangkan ya. Oke, misalkan ini gambar ini bola ya. Oh, nggak kelihatan karena. Oke, ini bola ya. Jari-jarinya ini ke sini 7 cm. Ya, itu dimasukkan ke dalam si kardus menyinggung sisi-sisi bolanya. Berarti kan berhimpitan lah ya ceritanya ya antara bola dan kardusnya. Nah, ini kubus ya berarti kan. Oke, ceritanya ini untuk kubus lah ya. Nah, yang ditanyakan itu apa? Volume udara kardus. Berarti kan apa rumusnya? Vol udara itu volume kubus dikurangi volume bola, ya kan? Nah, volume kubus itu memerlukan apa? Kita perlu tahu itu sisi kubusnya. Sisi kubusnya berapa? Kita tahu kalau jari-jari bola itu 7 cm. Jari-jari itu setengahnya ya. Kalau sisi berarti adalah diameternya si bola. Diameter sama dengan sisi sama dengan 2R. Berarti 2 kali 7 sama dengan 14 cm. Itu sisinya. Oke. Sekarang tinggal dimasukkan. Volume kubus rumusnya apa? Itu S kali S atau S pangkat 3. Kalau volume bola itu 4
per 3 pi R pangkat 3. Oke, tinggal dimasukkan ya. Kita udah punya R, udah punya S. S-nya adalah tadi 14 kali 14 dikurangi 4 per 3. Oke, dikurung 4 per 3. Pi-nya kita pakai 22 per 7 karena jari-jarinya itu 7 kali 7 kali 7. Oke, bisa dicoret-coret ya. Ini 7 bisa dicoret sama 7. Oke, lanjut. 14 kali 14 kali 14 itu, atau 14 pangkat 3 itu 2744 dikurangi. Oke. 4 kali 22 kali 7 kali 7. Terus nanti dibagi 3. Berarti jawabannya itu 1437,33. Berarti volume udara adalah selisih volume kubus dan bola ya. Berarti 2744 dikurangi 1437,33. Hasilnya itu adalah 1306,67. Satuannya apa? Sentimeter kubik, karena ini volume. Oke. Ini ya. Ini berarti gabungan antara volume kubus dan volume bola. Rumusnya diingat. Volume kubus mana, volume bola mana. Oke. Selanjutnya tentang bandul besi. Bandul besi berbentuk kerucut, diameter alasnya itu 7 cm dan tinggi 12 cm, dimasukkan ke dalam kaleng berbentuk tabung. Diameter alas kaleng itu 14 cm. Oke. Berarti kita perlu apa aja nih sih? Bandul besi berbentuk kerucut. Nah, yang ditanyakan kan selisih volume air dalam kaleng dengan air yang tumpah. Air yang tumpah ini berarti volume kerucutnya kan, karena tadi kalengnya ketambahan si kerucut. Nah, volume air dalam kaleng juga itu volume tabung dikurangi kerucut karena kemasukan kerucut itu. Oke. Berarti dibayangkan dulu ini tabung ya. Dimasukin kerucut ini ceritanya. Tabung ini diameternya 14 cm. Kalau kerucut itu diameternya ini 7 cm. Berarti jari-jarinya kan 3,5 yang kerucut, dan yang tabung itu 7 cm. Oke. Berarti rumusnya itu adalah volume tabung. Oke, pertama kita ngitung volume tabung dulu deh. V tabung, rumusnya gimana? I R kuadrat T. Terus alas kali tinggi. Luas alas I nya itu 22 per 7 kali R nya itu 7 kali 7 kali tingginya. Nah, 22 kali 7 itu 194 itu kali 20 itu 3080. Itu volume tabungnya. Yang kedua kita perlu tahu volume kerucutnya ya. Berarti V kerucut rumusnya volumenya itu 1/3 pi R kuadrat. Oke, tinggal dimasukin ya, 1/3. Pi nya pakai 22 per 7. R nya kita tahu adalah 3,5. Ini berasal dari 7 cm dibagi 2 ya. Kuadrat, jangan lupa, kali tingginya adalah 12. Oke. Nah, hasilnya berapa? Oh, ada yang bisa dicoret ternyata. 12 bagi 3 adalah ini 4. Berarti tinggal 22 kali 3,5 kuadrat kali 4 dibagi 7. Itu berarti 22 kali 3,5 kuadrat kali 4 itu kan 1078 bagi 7, itu hasilnya adalah 154. Ketemu volume kerucutnya 154. Nah, yang ditanyakan adalah selisih volume air dalam kaleng dan air yang tumpah. Seperti yang Bu tadi bilang, berarti volume di dalam kaleng itu adalah volume tabung, dan volume tabung dikurangi volume kerucut kan, karena kan kemasukan kerucut. Terus volume air yang tumpah berarti apa? Adalah volume kerucut, ya kan? Karena kan jatuhnya air itu kan sebanyak si berat kerucutnya atau volume kerucutnya. Berarti kan selisih sama dengan V tabung
dikurangi 2 kali V ke rucut, ya kan? Volume tabungnya 3080 dikurangi 2 kali 154. 2 kali 154 itu 308. Berarti hasilnya adalah 2772 cm kubik. Nah, ini kaitannya volume tabung sama si volume kerucut ya. Oke, soal berikutnya tentang bola. Bola padat itu terbelah menjadi 2 bagian yang sama besarnya. Oke, bisa kita ilustrasikan ya. Kalau bola kan bulat gini ya. Kalau bola terbelah menjadi 2 bagian, yang kadang-kadang kan luas permukaannya. Oke, berarti kan kayak gini, ada 2 bagian seperti ini ya. Ini bola kelihatannya, terus ini potongannya. Oke, dan peot. Oke, ini ya, jari-jarinya itu 10 cm. Oke, berarti luas permukaan yang dicat adalah, berarti kan ada 2 luas setengah bola, nanti ditambahin 2 luas lingkaran kan? Ini ada 2 lingkaran di sini. Oke, berarti rumusnya rumus yang pertama adalah luas bola itu kan pertama kan 4 pi r kuadrat. Oke, berarti kalau setengah bola berarti kan 2 pi r kuadrat ya. Tapi ini ada setengah bolanya ada 2, berarti kalau 2 kali setengah L berarti kan tetap ya 4 pi r kuadrat. Oke, terus kalau luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Tapi karena ini ada 2, berarti kan 2 pi r kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan keduanya. Berarti kan L total sama dengan 4 pi r kuadrat ditambah 2 pi r kuadrat. Sama-sama punya pi r kuadrat. Berarti bisa digabungin ya. 4 tambah 2 adalah 6. Tulis pi r kuadrat. Berarti 6 kali I-nya itu pakai 3,14 karena ini penerimaan 7. Terus R-nya itu tadi katanya 10 kuadrat. Oke, tinggal dihitung. 6 kali 3,14 itu 18,84. Oke, kalau dikalikan 10 kali berikan 1884 cm sama 3. Luas ya, kuadrat. Oke, berarti jawabannya yang D. Ini tentang luas bola. Oke, selanjutnya nomor selanjutnya ini ada gambar tabung dan gambar setengah bola. Oh, gayung berbentuk belahan bola, kemudian air dituangkan ke dalam tabung. Oke, berarti kita menghitung apa? Tinggi air dalam tabung. Berarti kita perlu tahu dulu volume setengah bola ya, ya kan? Iya, volume setengah bola. Volume bola tadi kan apa? 4/3 pi r pangkat 3. Berarti kalau setengah bola berarti rumusnya apa? 2/3 pi r pangkat 3. Oke, berarti tinggal dimasukkan V bola setengah sama dengan 2/3 pi r pangkat 3. Tinggal dimasukkan 2/3. I nya kita pakai 3,14 ya. Oke, R nya ini 18 diameter, berarti R nya adalah 9 pangkat 3. Nah, adakah yang bisa dicoret? Ada 3 ini sama 9 ini bisa dicoret ya. Berarti tinggal 2 kali 3,14 kali 9 pangkat 2 kali 3. Itu jawabannya 1526,04 cm pangkat 3. Itu volume setengah bola. Sekarang kita tinggal hitung volume tabungnya. Volume tabung itu adalah terus A kali tinggi pi r kuadrat kali T. Pi nya pakai 3,14 kali R nya adalah
12 kuadrat kali T, karena kita mencari T-nya kan. Nah, berarti harusnya kita tahu dong volume tabungnya berapa. Tapi di sini nggak tertulis ya volume tabungnya berapa. Maka kita pakai si siapa? Ini T-nya 40. Enggak. Kita pakai si volume setengah bola tadi, karena kan ini dimasukin ya. Kita nyari ketinggian air. Berarti kan masukin ke sini 1526,04 itu sama dengan 3,14 kali 12 kuadrat kali T. Berarti T-nya nyarinya gimana? Berarti volume dibagi ini kan perkalian P kali R kuadrat kan. Berarti kan 1526,04 dibagi 3,14 kali 12 kuadrat sama dengan hasilnya itu 3,375 cm. Itu tinggi airnya. Jadi ini tentang volume bola sama volume tabung. Oke, selanjutnya kita menghitung apa ini? Tenda perkemahan itu parasut. Oke. Bentuknya ini apa? Kerucut ya? Kerucut. Berarti kan kita perlu menghitung rumus selimut kerucut. LS sama dengan PRS. Kita udah punya R-nya, kita punya S-nya di sumbernya. Oke. Berarti kita tinggal dimasukkan dong. Oke. Oh iya, kalau ini kan 3,5 meter, ini diameter ya. Berarti kalau R-nya adalah setengahnya 3,5 adalah 1,75. Oke. LS sama dengan PRS. P-nya pakai 22/7 aja nggak apa-apa, kali R-nya itu 1,75 kali S-nya itu 3. Berarti 16,5 meter segi. Ini luas selimutnya. Nah, sekarang tugasnya itu adalah biayanya. Berarti kita menghitung 16,5 meter ini dikalikan 125.000. Berarti kan biaya sama dengan 125 kali 16,5, yaitu 2.062.500 jawabannya yang D. Itu ya. Ini tentang luas selimut kerucut. Berikutnya, mobil tangki. Mobil tangki membawa bahan bakar tabung nih. Kata kuncinya tangkinya itu berbentuk tabung. Banyak muatan berkapasitas 8.000 liter. Berarti volume tabung ini 8.000 liter. Terus volumenya mau diperbesar menjadi 16.000 liter. Tapi hanya merombak panjangnya atau tinggi tangkinya. Sementara jari-jarinya itu tetap. Berarti rumusnya apa? Misal V awal itu V1 nya itu 8.000 ya. Itu berarti V1 nya berarti yang awal ya. Oke, berarti V2 nya itu atau yang akhirnya itu harus menjadi 16.000. Berarti kita memerlukan juga T2 atau akhir setelah ditambah. Oke, berarti ini perbandingan yang senilai dong ya. Berarti kan V1 karena tidak merubah jari-jarinya, jadi kan V1 per V2 sama dengan T1 per T2, tinggal dimasukin 8.000 per 16.000 kemudian T1 per T2. Berarti kan ini jadi T2 8.000 sama dengan T1 kali 16.000. Oh, oke. Kita sederhanakan dulu. Ini 16.000 sama 8.000 bisa dibagi ya, bisa saling membagi jadi 1 per 2. Berarti kalau dikalikan silang kan menjadi T2 kali 1, berarti kan T2 sama dengan sama dengan 2 kali T1. Itu T2 nya. Berarti yang ditanyakan apa? Tangki mula-mula. Berarti kan T1 nya kan. Berarti T1 nya adalah ini ada 1, berarti kan 1 per 2 T2 sama dengan T1. Itu jawabannya. Gak ribet ya. Oke. Selanjutnya ada volume belahan bola ya.
ini ada 2 bola punya ketebalan. Oke, berarti ada R besar sama R kecilnya ya. R besarnya itu si 9 ini, tuh kan? Kalau R kecilnya itu ini 6. Ini setengah bola kan? Berarti kan rumusnya itu ini. R sama dengan setengah kali 4/3 pi R pangkat 3 dikurangi 4/3 pi R pangkat 3 yang kecil. Berarti tinggal dimasukkan dong, setengah kali, oh ya ini sama-sama punya 4/3 pi ya, ini kan angkanya sama ya, cuma beda di R nya aja. Berarti kan tinggal kali 4/3 pi kali R pangkat 3 min R kecil pangkat 3. Berarti oh ini bisa coret 2/3 pi kali R pangkat 3. R yang besar itu 9, berarti 9/3 dikurangi R kecil 6/3. Berarti 2/3 pi kali 9/3 itu 729, 6/3 itu 216. Oke, yang di dalam kurung dikerjakan dulu. 2/3 pi 729 dikurangi 216 itu 513. Nah, ini ada yang bisa dicoret. Oh, di 2 kali 513 dulu. 2 kali 513 itu 1026 dibagi 3. Ini 1026 dibagi 3 itu bisa, jawabannya itu 342 pi. Yang D berarti. Jadi tentang volume bola berarti ya. Volume setengah bola. Ini nomor 32. Nomor 32 itu ada 2 bangun. Yang pertama adalah tabung ya, yang kedua kerucut. Oke, ini yang ditanyakan adalah luas permukaan bandul. Berarti kan apa? Luas selimut kerucut ditambah luas tabung tanpa tutup ya. Berarti oke, luas selimut kerucut tambah luas tabung tapi tanpa tutup, karena alas kerucut sama alas tabungnya itu berintip tutup. Berarti ya, PRS tambah PR R plus 2T, ya kan? Ya kan? PR kali R plus 2T. Ini tuh gabungan dari luas lingkaran plus luas selimut tabung, ya kan? Berarti kan PR kuadrat ditambah 2 PRT. Kalau digabungin karena sama-sama punya PR, berarti kan dikeluarin PR-nya tinggal PR kali R plus 2T. Nah, tinggal dimasukin yang rucut PRSB nya itu pakai 22/7, R nya itu 7 nih ya, kali S nya. Oh, S nya kita belum tahu ya. Oke, S nya kita cari dulu. S itu sisi miringnya, karena jari-jarinya sini 7, sini tingginya berarti 54 dikurangi 30 adalah 24. Berarti Pitagoras, ingat sisi miringnya adalah 25. Di 7 24 pasti yang satu 25, berarti sini 25 tambah I nya ini 22/7 kali 7 kali 7 tambah 2 kali 30, ini coret, berarti tinggal 22 kali 25 ditambah 22 kali 7 kali 2 kali 30, berarti kan 67 ya. 22 kali 25 itu 550 tambah 22 kali 67 1474. Itu hasilnya berarti 2024 cm. Ini los kerucut dan tabung. Oke, nomor 30 seru. Nomor 31 itu berarti
volume tabung dan bola ya. Diameter bola sama dengan diameter tabung sama dengan tinggi tabung. Berarti coba kita tulis dulu. Volume V tabung rumusnya apa? Pi R kuadrat T. T ini adalah diameter tabung, ya kan? T sama dengan diameter bola sama dengan diameter tabung. Berarti kan jari diameter itu D sama dengan 2R kan, ya kan? Berarti ini sama dengan Pi R pangkat 3 kali 2, itu kan? Oke, mantap. Pi bola itu 4/3 Pi R pangkat 3. Oke, yang pertama kita yang jelas ya, karena ini kalau dibayangkan aja nih pernyataan pertama, bola dengan jari-jari dan diameter yang sama dengan tabung itu pasti volumenya akan lebih besar tabung dong, ya kan? Karena apa? Karena tabung pasti masih punya ruang, ya kan? Tuh. Ya. Nah, berarti otomatis pernyataan 1 itu pernyataan yang benar. Lanjut ke pernyataan yang 2. Perbandingan besarnya volume bola dan tabung adalah 3/2. Oke, perbandingan. Ini pernyataan 2 ya. Perbandingan berarti kan bandingan alas bawah ya, berarti kan volume bola banding tabung, berarti kan V bola banding V tabung. Jadi tinggal dimasukin dong. V bola itu 4/3 Pi R pangkat 3 per 2 Pi R pangkat 3. Pi R pangkat 3 nya coret, berarti tinggal 4/3 bagi 2. Berarti V itu 2/3 ya. Ini coret tinggal 2/3. Berarti harusnya 2/3. Berarti ini salah. 2/3 atau 2/3. Berarti pernyataan 2 salah. Yang cek bukan. Oke, berarti coba yang pernyataan 3. Seleksi volume tabung dan volume bola sama dengan setengah volume bola. Oke, kita coba tulis V tabung min V bola sama dengan V tabung itu adalah 2 Pi R pangkat 3 dikurangi V bola itu adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Oke, berarti kan 2 kurangi 4/3 Pi R pangkat 3. Oke. 2 dikurangi 4/3 itu adalah ini berarti 6/3 dikurangi 4 itu berarti 2/3 Pi R pangkat 3. 2/3 ya, berarti bukan setengah, berarti yang nomor 3 juga salah. Jadi harapannya tinggal nomor 4. Volume tabung ditambah volume bola itu 2,5 volume bola. V tabung tambah V bola. V tabung itu 2 Pi R pangkat 3 ditambah V bola itu 4/3 Pi R pangkat 3. Dengan berarti 2 ditambah 4/3 Pi R pangkat 3. 2 ditambah 4/3 sama dengan 10/3 Pi R pangkat 3. 10/3. Nah, kita tahu kalau si volume bola itu 4/3 ya. Berarti ini misalnya itu adalah 5/2 ya. Kalau dibalikin kan 10/3 ya. Nah, 5/2 kali 4/3 Pi R pangkat 3. 5/2 adalah 21/2. Berarti jawabannya benar yang D4 saja. Oke.